Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam memperingati hari Isra Mi'raj. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tahu bahwa 14 abad lalu telah terjadi peristiwa yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit orang yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, maka kita wajib percaya dalam peristiwa ini. Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad beserta dengan malaikat Jibril yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, kemudian menuju langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, yang mana hal itu tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan makhluk lainnya seperti jin dan lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tahu bahwa 14 abad lalu telah terjadi peristiwa yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit orang yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, maka kita wajib percaya dalam peristiwa ini. Isra Mi'raj, yakni perjalanan Nabi Muhammad beserta dengan malaikat Jibril yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, kemudian menuju langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha, yang mana hal itu tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, bahkan makhluk lainnya seperti jin dan lainnya. Peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang amat singkat, yaitu hanya dalam waktu semalam saja. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya diperintahkan oleh Allah secara langsung untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Para hadirin sekalian, ibadah sholat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat. Didirikan dari 5 tiang. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia juga mendirikan Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan meruntuhkan Islam. Ibadah sholat adalah salah satu hal yang sangat menakjubkan. Dilihat dari segi kesehatan, ibadah sholat merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Dan dilihat dari segi spiritual, ibadah sholat menjadikan hati kita tenang dan akan terus merasa berada dalam lingkungannya. Ibadah sholat dilakukan selama 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Total semuanya ada 17 rakaat. Ibadah ini wajib hukumnya, kecuali bagi yang sakit dan wanita yang sedang haid. Dalam menjalankan ibadah sholat, setidaknya terdapat 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya adalah golongan pertama, merupakan golongan manusia yang tidak mengerjakan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Para jumhur ulama sepakat mengategorikan mereka adalah kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini karena meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan kedua merupakan golongan yang tidak mengerjakan sholat namun mengerti bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka digolongkan sebagai golongan fasik, yaitu menyimpang dari ajaran Allah. Golongan ketiga merupakan golongan manusia yang mengerjakan sholat namun tidak benar dan dalam mengerjakan atau asal mengerjakannya. Mereka tidak mengerti esensi sholat bagi umat Islam, bahkan mereka hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Sementara golongan terakhir, yaitu golongan keempat, adalah golongan manusia yang mengerjakan sholat dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Para hadirin sekalian, marilah kita menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam, agar kita semua terhindar dari siksa yang nyata dan mendapat keselamatan hidupnya maupun di akhirat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Beli sayur harganya naik, pas dipotong banyak ulet.
Apa gunanya berbuat baik jika tak diingat dengan sholat? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.